Akhlak imam, zikir, berdoa keras-keras sementara ada yang sholat sunat. Itu yang salah yang sholat sunatnya, Pak. Yang salah sholat. Orang udah jelas zikir duluan, terus dia buat masalah sholat sunat. Loh kenapa? Beda masjid, beda mazhab, beda hadis yang diamalkan. Ya? Beda hadis yang diamalkan. Imam Syafi'i membolehkan berdasarkan beberapa hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, itu juga dinukil oleh Imam Bukhari ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa para sahabat Nabi mengeraskan suaranya setelah sholat saat berzikir. Kita sudah sering jawab hadis ini dan sering baca ya. Silakan dirujuk lagi. Lalu berdasarkan hadis ini Imam Syafi'i mengatakan boleh mengeraskan suara setelah sholat berzikir untuk mengajar jamaah supaya hafal. Masalahnya jamaah kita nggak hafal-hafal, maka imamnya baca terus. Itu aja problemnya ya. Tapi Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik pakai hadis, pakai ayat. Apa ayatnya? Idza quri'al Qur'an apa? Idza quri'al Qur'an. Ayo surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u apa lagi? Lahu wa ansitu. Enggak sampai hafalan nih surah Al-A'raf ya. Jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan lalu diam. Jadi ternyata imam-imam itu ayat dan hadisnya mirip-mirip, tapi ternyata pemahamannya beda. Ini yang disebut mazhab. Jadi mazhab itu bukan agama buatan imam. Mazhab itu pemahaman imam memahami kitab-kitab yang suci. Kalau imam aja bisa beda, apalagi ustadz. Ya, mereka tahu cara berbeda sehingga tidak ada masalah ketika berbeda. Kita tidak tahu cara berbeda. Ketika berbeda dianggap beda sampai ke iman. Jadi bagaimana akhlak imam? Nah, akhlak imam itu tergantung kita sepakati di sini. Masjid ini mau pakai pemahaman Imam Syafi'i memahami hadis atau pakai pemahaman Imam Malik. Tinggal dipilih, Pak. Itu pilihan. Wah Ustaz, kok ikut imam gak ikut Nabi? Ya yang paling banyak ikut Nabi itu imam. Logikanya dibalik dong. Yang paling banyak ikut Nabi itu imam. Langsung aja ke Sahih Bukhari. Justru Imam Bukhari itu orang yang paling banyak ikut pemahaman Imam Syafi'i. Kalau nggak percaya buka Tabaqat Syafi'i Al-Kubra ya. Generasi-generasi pengikut pemahaman Imam Syafi'i memahami kitab dan sunnah. Imam Bukhari masuk di situ. Tapi orang Hanbali juga mengatakan Imam Bukhari masuk ke Hanbali. Tapi penelitian saya dalam Sahih Bukhari kebanyakan penjelasan Imam Bukhari mirip dengan apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Ternyata Imam Bukhari belajar ke murid Imam Syafi'i bernama Al-Humaidi dan namanya disebut sebagai guru pertama dalam Sahih Bukhari. Hadis tentang innamal a'malu bin niyyat. Semuanya sesuai dengan kaidah-kaidah Imam Syafi'i. Orang yang ikut Imam Syafi'i belum tentu dia hasil pemikirannya sama dengan Imam Syafi'i. Yang penting sama sistem berpikirnya, tergantung beda jenis atau materi yang dia dapat, maka akan beda hasilnya. Jadi, bagaimana akhlak imam? Jika kita jamaah yang harus berakhlak. Jika di masjid itu biasa orang zikirnya lembut-lembut, kita jangan coba keras-keras. Jika di masjid itu orang mengamalkan yang keras-keras, kita jangan usah tersinggung kalau sholat sunat. Tunggu aja dulu. Nggak bisa nunggu. Loh Ustadz, di hadis Imam Muslim, Aisyah berkata, Nabi ba'da sholat cuma baca astagfirullah lalu Allahumma anta salam, lantas jalan. Gitu ya. Itu dalilnya kawan. Gimana menjawabnya? Itu kan hadis Aisyah. Kenapa kamu nggak baca hadis Abu Hurairah? Hadis Ibnu Umar? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menyebutkan Nabi baca wirid-wirid dan zikir yang lain setelah sholat. Sesudah sholat 5 waktu dipimpin oleh imam, sesudah sholat Jumat juga, ini bid'ah. Mengapa bid'ah? Karena tidak terkenal, tidak ada pada zaman Nabi SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengabarkan bahwa ada suara keras sudah sholat
Itu Nabi SAW litta'lim, untuk mengajarkan para sahabat dalam masa yang singkat. Orang yang paling alim tentang hadis atau ahli hadis besar seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan seperti itu. Di antaranya beliau yang mengatakan itu untuk litta'lim, mengajarkan. Kalau benar terus-menerus, tentu akan dinukil oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Zikir bersama sesudah salat 5 waktu dipimpin oleh imam, sesudah salat Jumat juga, ini bid'ah. Mengapa bid'ah?